Oke, Wak, jadi kisah pertama yang akan aku ceritain adalah cerita yang datang dari wawa aku yang bernama Kak Rani. Halo Kak Rani. Dan kejadian mistis yang dialami oleh Kak Rani ini termasuk masih baru, Wak, sekitar tahun 2019 lalu. Jadi ceritanya pada saat itu, Wak, Kak Rani ini tinggal di sebuah daerah kampung terpelosok lah di wilayah Banten. Nah, di situ Kak Rani ini ikut sama ayahnya dan mereka tinggal terpisah dengan ibunya. Nah, Kak Rani tinggal di kita sebut aja namanya Kampung A Desa B ya, Wak ya. Memang minta dirahasiakan ini. Dan Kak Rani mengajar di SD Desa B gitu ya. Jadi memang Kak Rani ini seorang guru SD, Wak. Nah, suatu waktu ada informasi bahwa akan diadakan sebuah kegiatan perkemahan siswa sekecamatan tempat Kak Rani ini mengajar. Nah, karena ayahnya Kak Rani ini juga kepala sekolah di kecamatan yang sama kayak Kak Rani, jadi otomatis ayahnya Kak Rani kenal ya sama jajaran kepala sekolah yang lain, termasuk kepala sekolahnya Kak Rani. Jadilah kepala sekolahnya Kak Rani ini nunjuk Kak Rani untuk dampingin dan melatih anak-anak pramuka untuk dilombakan, Wak. Kebetulan Kak Rani juga di sekolahnya itu termasuk yang termuda lah di sana, jadi mau nggak mau rela lah kan disuruh ini itu gitu. Nah, singkat cerita, Wak, tibalah waktu perkemahan kan. Dan sebelum berangkat, ayahnya Kak Rani ini sempat bilang, "Teh, nanti kalau di sana hati-hati ya, jangan lengah," kata ayahnya. "Soalnya masih banyak hutan, Nak," kata dia. Nah, Kak Rani diiyainnya aja lah. Berangkatlah ini kan Kak Rani sama rombongan sekolahnya ke tempat kemah duluan, Wak, buat ngurusin segala persiapan acara. Nah, tempat mereka kemah ini sebetulnya bukan di hutan kali, Wak. Di seberang lapangan perkemahan itu ada puskesmas, ada kantor korwil, dan ada kantor kecamatan. Tapi dikelilingi hutan juga sebenarnya. Karena pas berangkat itu masih siang, Wak, Kak Rani ini nggak kepikir apa-apa. Cuman memang khawatir sama binatang macam ular atau yang lainnya lah. Nah, nggak lama kemudian ayah Kak Rani juga nyusul tuh ke sana. Dan pada sore harinya ayah Kak Rani ini ngajak pulang bentar lah, yuk kita balik dulu yuk, enak yuk. Kamu bapak mandi dulu gitu, kita beres-beres lah dulu nanti biar balik ke sini lagi. Dan jarak dari tempat kemah ke rumah Kak Rani itu sekitar 20 menitan, Wak, karena memang jalannya betul-betul bebatuan, naik turun kelak-kelok kayak gitu. Dan pas sampai di rumah mereka langsunglah mandi Kak Rani ini kan, bersih-bersih. Nah, waktu itu bapaknya Kak Rani sempat bilang lagi, "Banyakin doa ya Teh, soalnya di sana masih rawan, jadi kamu jangan lengah," kata bapaknya. "Iya ya," kata Kak Rani kan. Nah, terus sudah selesai mandi semuanya, mereka memang sengaja untuk nunggu maghrib dulu, Wak, sebelum akhirnya gerak lagi ke perkemahan itu. Dan gak lama kemudian ibu Kak Rani nge-WhatsApp nih Kak Rani menjelang maghrib. Dia bilang, "Teh, banyakin doa ya, sekarang malam Jumat loh, kalau sempat ngaji ya ngajilah sebentar," gitu. Terdiamlah Kak Rani kan baca pesannya mamanya. Ditengok ya kalender, memang betul, Wak, ternyata malam itu malam Jumat dan Kliwon. Ya udah, waktu itu Kak Rani diam aja tuh. Jadi mungkin memang ayah sama ibunya Kak Rani ini ngewanti-wanti Kak Rani karena tahu Kak Rani ini agak sensitif dengan hal-hal seperti itu ternyata, Wak. Nah, pas udah lepas maghrib, Wak, berangkatlah ini kan Kak Rani sama bapaknya ke perkemahan. Ya namanya di kampung kan ya, Wak, ya masih minim kali lah yang namanya penerangan. Mana jalanan rusak, naik turun pula ya kan. Rumah masih jarang-jarang kan dan banyak hutan pula. Jadi di jalan ya udah Kak Rani baca-baca ayat kursi, nggak lepas-lepas tuh. Nah, selama perjalanan itu sekelebat Kak Rani ini juga udah ngeliat nih, Wak, emang banyak kali makhluk yang lalu lalang. Dan waktu itu Kak Rani betul-betul nggak angkat kepala, Wak, cuma nunduk aja dipegang bapaknya sambil terus dia baca ayat kursi. Nah, juga sempatlah terlihat lewat batinnya kan, Wak, ya, kalau di belakang mereka itu banyak kali ngikutin motor mereka. Mana jalanan sepi, nggak ada orang ya kan. Dan FYI juga posisinya Wak, Kak Rani ini waktu itu lagi datang bulan. Makin lama makin banyak itu yang ngikutin mereka berdua. Dicuekin aja sama Kak Rani, "Kamu ngapain lagi, takut kamu disapa?" Sampai ada satu momen, Wak, Kak Rani ini sempet nengok ke samping jalan kan, set. Dan kalian tahu, nggak sengaja Kak Rani melihat ada sosok yang nggak ada kepalanya. Dan sosok ini, Wak, posisinya kayak lagi nyari sesuatu di semak-semak, tapi nggak ada kepala, badannya aja nih, bayangkan nggak ada kepala, dia tuh dia gini, mondar-mondar, tapi nggak ada kepala. Kak Rani nengok itu tuh diam deh, gak bilang apa-apa ke bapak waktu itu. Nah, begitu sampai di perkemahan, Kak Rani baru bilang, "Ayah, tadi Teteh lihat yang nggak ada kepalanya lagi nyari-nyari sesuatu gitu ya." Nah, ya Kak Rani langsung bilang, "Coba Teteh tanya ke Teh Encum," katanya. Teh Encum ini istri penjaga sekolah, Wak, ikut juga waktu itu di acara perkemahan itu kan. Dah disamperin lah ke Teh Encum kan. "Teteh," kata dia, "emang di daerah D," kita sebutnya daerah D ya, waktu Teh Rani nengok nggak ada kepala itu memang di daerah D namanya. "Emang di daerah D itu pernah ada yang dipenggal ya, Teh?" Kak Rani. Teh Encum dengar itu kaget. "Loh, iya Neng, kamu tahu dari mana?" kata si Teh Encum, Wak. "Iya, tadi saya lihat aja sekelebat." "Emang iya ya Teh?" kata gitu. "Coba tanya sama Pak Kiki aja ya." Pak Kiki ini suaminya, suami Teh Encum, Wak, penjaga sekolah itu kan. Nah, pas pula Pak Kiki lagi ada di situ. Dia dengar nih si Teh Encum ngomong. Pak Kiki langsung nyaut, "Tanya apa Neng?" kata dia kan. Rani pun bilang, "Enggak Pak, gini mau nanya aja saya itu. Tadi itu sekelihat saya ada sosok yang nggak ada kepalanya di daerah D. Apa iya Pak ada yang pernah dipenggal?"
Sosoknya itu ya laki-laki Pak, usia sekitar 30-40 tahunan, badannya agak berisi Pak, tapi tinggi. Nah mendengar ucapannya Kak Rani Wak, Pak Kiki pun kaget. Wih Wak, kok bisa tahu dia kan? Bener Neng, kok tahu kamu? Katanya Pak Kiki. Dari situlah Pak Kiki mulai cerita Wak, ternyata dulu sempat ada laki-laki yang dipenggal kepalanya. Kak Rani sebenarnya agak lupa, tapi singkat ceritanya itu awalnya ada konflik antara bapak mertua sama menantu laki-lakinya, kayak cekcok gitulah, yang akhirnya si menantu ini dipenggal kepala mertuanya Wak. Lalu mayatnya dibuang di kebun kelapa di situ. Dan yang nemuin jasadnya ini adalah istri dari laki-laki tersebut, which is si pelaku ya, atau anak dari bapak itu. Ditemukan pagi-pagi karena memang dia lagi cari-cari suaminya nggak ketemu. Akhirnya yang dia lihat di kebun itu malah itu mertuanya, berarti ayahnya. Dan sekarang pelakunya udah ditahan, kata dia gitu. Nah pas diceritain kayak gitu langsung merinding lah Kak Rani ini kan, karena memang dia sampai ngelihat sedetail itu Wak. Dia bisa nyebutin ciri-cirinya kan, laki-laki agak berisi, badannya tinggi, usia 30-40 tahun, kan berarti jelas sekali dia lagi jari-jari gitu kan. Udah itu kan dilupakan nih sama Kak Rani peristiwa itu. Dia nyoba fokus lagi ke acara perkemahan malam itu kan Wak. Nah Kak Rani pada saat itu bergabung dengan kolega-koleganya yang sedang makan malam. Nah nggak lama setelah panitia ini selesai makan malam, mereka pun akhirnya langsung lah mulai siap-siap untuk memulai acara api unggun. Nah pas persiapan api unggun ini Wak, Kak Rani kebelet pipis. Sedangkan kamar mandi itu cuma di kantor Korwil Wak, yang mana WC-nya itu berada di belakang kantor dan depan-depanan sama jurang hutan gitu. Nah karena udah kebelet kali ya kan, pergilah Kak Rani nih diantar sama Tenjung. Nah pada saat Kak Rani sampai di WC itu Wak, kata Kak Rani, di setiap bilik WC itu ada kuntilanak semua isinya. WC banyak, kuntilanak di situ semuanya. Banyak Wak, ya ngeri di kaki aku. Tapi mungkin mana udah kebelet kali ya kan. Kak Rani baca aja doa, masuk toilet, pipis dia tutup mata aja. Karena memang udah gak ada pilihan lain Wak. Udah ada selesai itu cabut dia sama Tenjun. Kasihan Tenjun yang nungguin ya, untung dia gak bisa nengok. Dan sampai akhirnya Wak, acara api unggun pun dimulai. Nah pas acara api unggun ini Wak, ada upacara gitulah ala-ala anak-anak pramuka. Nah pas lagi pentas seni Wak, Kak Rani ini kayak ngeliat lah kan ke arah hutan seberangnya tuh. Nah posisinya Kak Rani ini ngebelakangin gedung kosong. Jadi di seberangnya kan hutan kan. Nah di daerah hutan itu Wak, kalian tahu Kak Rani lihat apa? Dia tengok ada sosok putih lagi duduk, tapi gede kali Wak, putih duduk besar. Nah awalnya Kak Rani pikir oh itu tenda gugus lain, dipikir tenda Wak. Diperhatikannya lagi, makin lama kok makin ada rambutnya, mukanya pun kelihatan Wak. Nah sosok ini Wak ya, dia duduk kayak orang lagi makan di warteg gitu loh Wak. Kalian tahu kan yang kaki dia angkat satu Wak, sampai ngangkat kaki aku, kaki dia angkat satu, tapi pakaiannya mirip kali kayak kuntilanak Wak, besar kali kata Kak Rani. Makanya tuh dia pikir itu tenda. Dan anehnya Wak, sosok tinggi besar ini bentukannya kayak kuntilanak. Pasti kalian pikir yang besar gede itu genderuwo, tidak, kuntilanak bentukannya, tapi dia tinggi kali itulah Wak. Dia tinggi kali tuh ya, posisi lagi duduk ngangkat kaki, apalagi kalau dia berdiri ya kan. Dan anehnya lagi Wak, Kak Rani ini ngerasa kalau si sosok itu bukan perempuan tapi laki-laki, tapi bentukannya kayak kuntilanak. Makin lama diperhatiin sosoknya sama Kak Rani kan. Kalian tahu sosok itu pun lihat ke arah Kak Rani. Nah pas Kak Rani sadar sosok itu udah mulai nengok dia tuh, gak lama kemudian sosok itu macam udah dalam posisi mau bangun gitu loh Wak. Jadi dari kakinya terangkat kan dia kayak mau bangun ke arah Kak Rani. Refleks Kak Rani langsung tuh lari kan nyari bapak ya. Badan Kak Rani gemetar Wak, tangannya tremor, lemas. Kalian pikir lah macam energinya Kak Rani itu disedot sama si sosok besar itu Mungkin kalau bisa tengok kita sosok besar itu genderuwo gitu kan, badan berbulu. Ini tidak Wak, kuntilanak, tapi dia tuh bukan cewek, dia laki-laki, berambut panjang, bajunya putih. Ya Allah. Nah ayah Kak Rani yang disamperin anaknya terkejut-kejut tuh langsung nanya kan, "Dok, ada apa Dok? Kenapa Teteh? Kenapa kamu panik? Ada apa? Kamu lihat apa?" Kata bapaknya. Kak Rani teruslah bilang, dia bilang, "Ayah, tadi aku lihat ada sosok besar mau ngejar aku," kata dia. Terus saya Kak Rani langsung, "Udah Dok, sabar istighfar, baca doa ya, baca doa, jangan bilang sama siapa-siapa kejadian ini, nanti buat orang panik, baca doa, jangan keluar dulu," kata dia. Dan Wak, masih ada lagi nih kelanjutannya, biar kalian tahu. Setelah Kak Rani udah mulai agak tenang nih Wak ya, dari arah gedung kosong tuh banyak yang terbang Wak. Dan yang terbang itu adalah kuntilanak. Kuntilanak ini terbang ke arah sosok tinggi besar itu. Semua itu kayak bosnya itu. Nah udah lah itu kan Wak ya, aku sampai sekarang dia jujur baru kali ini aku dengar ada sosok yang besar tinggi banget tapi bukan genderuwo Wak. Aku gak ngerti lah itu juga jenis genderuwo apa tidak, tapi kan bentuknya beda, bukan berbulu, bukan hitam, bukan mata besar, rambutnya panjang, bajunya putih, besar, duduknya pun macam gitu. Dipikir tenda Wak, oh tenda itu, rupa tendanya bangun, rupanya setan. Dah lah tuh Wak ya,
Dah, selang beberapa bulan setelah itu Kak Rani ini memang lagi ke tempat ibunya. Nah di sana Kak Rani cerita lah kan sama adek, sama mbah kungnya gitu kan. Dan menurut mereka sosok besar yang dilihat sama Kak Rani ini adalah sosok yang memang udah diam di situ dari lama, kayak yang jaga daerah situ lah. Dan Kak Rani juga baru tahu ternyata nggak jauh dari tempat mereka kemah itu ada makam keramat Wak. Dan juga ada sekolah SMK yang katanya sering sekali terjadi kesurupan massal di daerah situ. Daerah yang mana nggak mau aku sebutkan. Kak Rani juga nggak bilang sih sama aku, bukan aku menyebut. Itu pengalaman Kak Rani. Seram nggak? Makasih ya Kak ceritanya. Aku sampai sekarang begini-gini terus kalau ngebayangin itu. Deh. Nah, ntar dulu Wak, ini masih kisah pertama. Kita lanjut lagi ke kisah kedua Wak.